Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menerima manfaat belanja perpajakan di 2026 yang mencapai 141,7 triliun rupiah, diikuti industri pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, sektor lainnya, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa pendidikan. Pemirsa, pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan sebesar 563,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menerima manfaat belanja perpajakan di 2026 yang mencapai 141,7 triliun rupiah. Pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan sebesar 563,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Outlook 2025 yang hanya sebesar 530,3 triliun rupiah. Pemerintah memastikan kebijakan belanja perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan sektor, di antaranya untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, meningkatkan sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang menerima manfaat belanja perpajakan di 2026 yang mencapai 141,7 triliun rupiah, diikuti industri pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, sektor lainnya, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa pendidikan. Berdasarkan jenis pajaknya, porsi terbesar belanja perpajakan masih disumbang dari pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dengan estimasi mencapai 371,9 triliun rupiah. Belanja perpajakan dari pajak penghasilan atau PPH diproyeksikan sebesar 160,1 triliun rupiah, naik tipis dari 2025 yang mencapai 150,3 triliun rupiah. Dari sisi bea masuk dan cukai, pemerintah memperkirakan realisasi mencapai 31,1 triliun rupiah, sedikit menurun dibanding proyeksi 2025 sebesar 36,2 triliun rupiah. Sementara itu, belanja perpajakan dari pajak bumi dan bangunan P5L serta bea materai masing-masing diperkirakan relatif stabil sebesar 0,1 triliun rupiah dan 0,4 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo menekankan perbaikan menyeluruh sistem pendidikan nasional. Kepala negara menilai Indonesia tidak memiliki banyak waktu karena dunia saat ini tengah berlomba-lomba memajukan sistem pendidikannya hingga seluruh jenjang pendidikan harus segera diperbaiki. Kepala negara juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara bersih dan tepat sasaran. Presiden Prabowo mencontohkan praktik kebocoran anggaran di negara lain yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di Indonesia. Kita tidak punya banyak waktu. Karena itu, salah satu upaya kita memperbaiki pendidikan kita. Tidak hanya di 1, 2, 3 bidang. Semua sekolah dasar harus kita perbaiki. Semua sekolah menengah harus kita perbaiki. Semua sekolah vokasi harus kita perbaiki. Semua perguruan tinggi harus kita perbaiki. Anggaran kita besar, tapi masih besar pula kebocoran. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan total sekolah rakyat yang akan beroperasi pada tahun ini mencapai 165 titik pada September mendatang. Sebanyak 100 titik di antaranya telah mulai jalan sejak Juli dan Agustus 2025. Gus Ipul menegaskan bahwa pada tahun ajaran 2025-2026 Kemensos menargetkan 165 sekolah rakyat beroperasi dengan kapasitas 15.895 siswa didukung 2.406 guru dan 4.442 tenaga pendidik. Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang bermutu. Bapak Presiden yang kami hormati, insya Allah pada tahun 2025 ini akan berdiri 165 titik sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 100 titik diantaranya sudah beroperasi
dan 65 titik berikutnya akan bersiap pada September. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk atau Guna mengamankan fasilitas kredit senilai lebih dari 200 miliar rupiah dari Bank CTBC Indonesia, di mana dana segar ini akan dipakai untuk ekspansi pabrik baru dan kebutuhan modal kerja perusahaan. PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk mengamankan fasilitas kredit dari Bank CTBC Indonesia. Fasilitas kredit yang dikantongi Guna Nusa Era Mandiri mencapai 212,85 miliar rupiah, di mana kredit investasi sebesar 164,85 miliar rupiah dengan tenor 8 tahun serta fasilitas modal kerja berbasis Omnibus Line senilai 3 juta dolar Amerika atau sekitar 48 miliar rupiah. Pinjaman jangka pendek ini memiliki masa berlaku maksimal 180 hari. Manajemen menyebut dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di kawasan industri Kitix, Karawang. Selain itu, pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, khususnya impor bahan baku. Perseroan menegaskan transaksi ini tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan, hukum, maupun keberlangsungan usaha. Meski nilainya mencapai sepertiga ekuitas perusahaan per akhir 2024, fasilitas ini dikategorikan sebagai transaksi material. Namun Guna Nusa memastikan pinjaman bukan merupakan transaksi afiliasi atau mengandung benturan kepentingan sesuai aturan OJK. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis perusahaan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA percaya diri dapat memaksimalkan peluang yang terbuka dari perjanjian perdagangan Indonesia dengan beberapa negara dan kawasan. Perusahaan kawasan industri ini melihat momentum positif setelah langkah strategis Indonesia dalam menurunkan tarif dan memperkuat kerjasama dagang internasional. Setelah gejolak dagang global di awal tahun, Amerika Serikat menurunkan tarif tambahan produk impor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Langkah ini membuka ruang lebih besar bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar Amerika, sekaligus memberikan keuntungan langsung bagi eksportir dan industri terkait, termasuk kawasan industri seperti Jababeka. Selain Amerika Serikat, Indonesia juga semakin memperkuat hubungan dagang dengan Uni Eropa melalui IU-CEPA dan dengan Peru melalui IP-CEPA. KIJA meyakini perjanjian dagang ini akan membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan peningkatan ekspor. Mengantisipasi peluang tersebut, perseroan terus memperkuat pengembangan infrastruktur dan layanan untuk menarik investor baru serta mendukung pertumbuhan bisnis kawasan industri. Optimisme ini didukung keyakinan bahwa perjanjian dagang yang lebih terbuka akan memperluas jaringan pasar dan membantu perusahaan berkembang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pemirsa pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini 25 Agustus 2025. Pemirsa, IHSG terpantau ditutup menguat 1,02% atau menguat 79,9 poin ke posisi 7.938,8. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.951,9 dan level terendahnya di 7.915. Kemudian pemirsa, 463 saham menguat, 208 turun, dan 133 saham stagnan. Sementara itu pemirsa, dari top gainers kami hadirkan informasi sejumlah top gainers dari koin menguat 24,61%, kemudian ada BBRI menguat 2,9%, MTEK menguat 18,8%, CDIA menguat 2,6%. Kemudian top losers pemirsa ada SMIL yang melemah 2,9%, Goto melemah 1,6%, kemudian ada saham DASA melemah 1,8% dan ASLC melemah 3,4%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor properti memimpin penguatan dengan kenaikan 3,1%, disusul teknologi dengan kenaikan 2,1%, infrastruktur naik 2,02%, dan keuangan mengalami penguatan 1,9%.